Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore buat yang sedang menonton video ini. Kami dari kelas L4401 akan menjelaskan tentang prediksi cuaca menggunakan metode random forest. Di sini beranggotakan saya sendiri, Arniel Ahmad Rifai, dan teman saya. Hairon Raffi Sukma Pratama. Saya Ihsan Ahmad Kamal. Dan saya sendiri, Andi Muhammad Reski Akbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi konten kami. Nah, di sini ada 3 poin tentang konten kami, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, penjelasan, dan cara kerja. Nah, untuk konten yang kedua adalah source data, dari mana yang kita oleh berasal. Dan yang terakhir adalah source code. Nah, di sini kami menjelaskan bagaimana data diolah dan proses metode AI bekerja. Next. Nah, di sini latar belakang kami pada negara Indonesia dapat kita ketahui prediksi cuaca dan suhu terkadang informasinya terlambat sampai di hati kita. Nah, hal itu dikarenakan keakuratan dan ketepatan yang masih rendah. Banyaknya data yang dihilang dan pengolahan data yang kurang tepat bisa menjadi salah satu faktornya. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membangun sebuah pendeteksian cuaca berbasis AI. Nah, di sini apa sih itu random forest? Nah, random forest sendiri ini adalah kumpulan dari decision tree atau pohon putusan. Nah, algoritma ini merupakan kombinasi masing-masing tree dari decision tree yang kemudian digabungkan menjadi satu model. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan random forest. Nah, random forest dapat dijalankan pada tugas verifikasi sekaligus regresi. Nah, selain itu, algoritma ini juga mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dipahami. Jika diterapkan pada kumpulan dataset berskala besar, maka random forest akan bekerja secara efisien. Terlebih, saat dibandingkan dengan decision tree, metode ini sanggup memberikan hasil yang jauh lebih baik. Nah, sayangnya, kelebihan tersebut pun disertai dengan beberapa kelemahan. Untuk bisa menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi, diperlukan lebih banyak sumber daya dalam proses komputasi. Makin banyak sumber daya yang diperlukan, maka artinya semakin banyak juga waktu yang diperlukan untuk bisa memprediksi hasil. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara kerja random forest. Jadi random forest sendiri bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Hutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree di mana biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide umum dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sekaligus menumbuhkan tree. Di sini digambarkan pada bagian kiri ada decision tree. Decision tree hanya dapat bekerja dengan baik pada data yang sudah pernah ada. Decision tree tidak memiliki fleksibilitas untuk classifying sampel baru. Maka dari itu, dalam random forest dilakukan beberapa decision tree, dilihat pada gambar seperti ini, sehingga random forest menggabungkan kemudahan dalam decision tree dan memiliki fleksibilitas menghasilkan akurasi yang akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja tahapan random forest. Cara kerja random forest sendiri terbagi jadi dua, ada bagian bootstrap dan ada bagian aggregation. Bootstrap sendiri adalah metode yang digunakan untuk membuat beberapa subset dari dataset untuk menghasilkan beberapa forest tree dari beberapa variabel yang disampling secara acak. Selanjutnya ada tahapan aggregation. Aggregation adalah proses penggabungan hasil dari setiap pohon keputusan yang dibuat dari subset yang berbeda dari dataset. Agregasi yang digunakan dengan metode voting, ada dua jenis metode pada agregasi, yaitu voting dan averaging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisan. Di sini ada salah satu contoh satu pohon atau decision tree dari algoritma kita untuk
membandingkan hasil temperatur. Nah, cara kerjanya sama pada random forest dan juga decision tree. Di sini kita ambil satu pohon, contohnya ada temperatur average-nya kurang lebih kecil dari 19,3. Nah, jika dia bernilai true, maka dia akan ke kiri, dan jika dia bernilai false, maka dia akan ke kanan, dan seterusnya. Intinya cara kerja tiap pohon di random forest itu sama kayak di decision tree. Nah, berikut ini data yang akan kita ambil. Source datanya itu kita dari web ncdc.noaa, itu di mana dia menyediakan berbagai data internasional yang berisi data-data cuaca dan lainnya. Nah, data yang kita ambil ini dari daerah Amerika Serikat di California dari tahun 2000 sampai 2023. Terus data yang digunakan itu temperatur dan precipitation. Next. Nah, di sini dataset yang udah muncul. Nah, di sini ada banyak, ada precipitation, ada snow depth, temperature, average, maksimum, minimum, weather. Nah, tapi yang kita ambil itu cuman temperatur max, temperatur minimum, temperatur average, sama precipitation. Di situ juga ada keterangannya dari nama, tanggal, tempat, dan nama stasiunnya. Lalu ini ada beberapa library yang kami gunakan dalam algoritma kita. Yang pertama itu ada Pandas. Di sini kita gunakan untuk mengolah datasetnya. Lalu yang terpentingnya ada sklearn ensemble, yang kita gunakan random forest regressor. Dan untuk membagi data kita menggunakan trend test split. Lalu untuk membaca error kita menggunakan mean absolute error. Untuk menggambarkan pohon-pohonnya kita menggunakan export grafis dan juga subprocess call dan juga IPython display untuk menampilkan nanti gambarnya bentuk PNG. Baik, selanjutnya saya dan teman saya akan menjelaskan tentang source code. Tapi sebelum itu saya izin mengakhiri dulu Zoom pada kali ini. Nanti saya lanjutkan di Zoom selanjutnya karena Zoom-nya sudah habis waktunya. Nanti akan dilanjutkan. Nah, berikut source code-nya. Pertama-tama kita setelah mengambil datanya, nah di sini pertama-tama ada library import pandas SPD, itu library untuk mengolah data. Nah, habis itu datanya kita import, itu dengan nama file laweather.csv. Habis itu ada datanya. Setelah itu kita cek ada nilai nol apa enggak. Terus scroll ke bawah. Nah, di situ kelihatan kayak misalnya ada snow depth, sama t-average itu banyak nilai nolnya. Setelah itu kita ambil 4 sampel data, yaitu precipitation, t-average, t-max, sama t-min. Nah, itu yang di bawah cuman buat ngubah variabelnya doang. Kita rubah, terus kita cek. Ternyata di temperature average itu ada banyak nilai nol. Nah, nilai nol ini bakalan diperbaikin. Caranya, scroll bawah. Caranya itu dengan mereplace nilai nol tadi, yaitu dengan menambahkan temperatur max dan temperatur min dibagi 2. Nah, kalau sudah sini sudah terisi temperatur average-nya, lalu kita cek lagi apakah ada nilai nol atau tidak. Nah, itu udah nggak ada. Habis itu selanjutnya, Abnel. Oke, tes suara saya terdengar tidak? Halo? Ada. Oke, siap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tadi hingga datanya telah diperbaiki sehingga tidak ada nilai nolnya. Selanjutnya saya ingin membuat ini menjadi satuan formatnya
format datetimes. Jadi bukan berfungsi array ataupun string. Di sini menggunakan fungsi core-weather itu dari nama filenya .index diubah menjadi pd atau pandas to datetime, diambil value-nya core-weather yang tadi diubah menjadi datetime. Selanjutnya ini saya mengambil contoh core-weather.index. Saya mengambil datetime-nya, didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya jika diminta berdasarkan bulan, dia akan menampilkan pada bulan berapa, dia akan ditampilkan lagi di sini. Selanjutnya di line yang ini akan menjelaskan tentang plottingan dari data yang telah dihasilkan tadi. Ada temperatur max dan temperatur min. Di sini ada fungsi plot untuk menggambarkan ini. Begitu juga pada temperatur average. Namun dapat dilihat di sini pada saat temperatur average ada keabnormalan pada data yang dihasilkan. Ada 1-2 data yang bernilai di atas -10. Kita coba lagi apa ada yang salah dengan menggunakan for e row in core weather it rows if row temperature average, yang artinya jika temperatur average-nya kurang dari -10, kita bakal menampilkan data yang mana. Di sini dapat dihasilkan pada temperatur average yang di bawah -10 didapatkan tanggal pada tahun 2000 dan 2005. Di sini terdapat keanehan pada saat nilai average yang seharusnya di antara nilai minimal dan maksimal dari temperatur, tapi nilai average-nya jauh lebih kecil daripada keduanya. Begitu juga pada data tahun 2005. Maka dari itu, kita melakukan perbaikan lagi, caranya tidak berbeda jauh seperti yang tadi, menggunakan perulangan jika nilainya 10 dan temperatur average-nya, mohon maaf maksudnya, temperatur average-nya digunakan fungsi temperatur maksimal dijumlahkan dengan temperatur minimal dibagi jadi 2. Selanjutnya, kita akan memeriksa lagi apakah masih terjadi error. Pada line bawahnya, kita coba plottingkan lagi dengan temperatur average, didapatkan hasil sudah tidak ada error. Selanjutnya, kita akan menampilkan precip, data precip. Dari data ini tidak ada yang terlihat abnormal. Jika ada 1 atau 2, ini sangat memungkinkan jika precipnya hingga 140. Setelah itu, kita akan melakukan prediksi dengan cara yang pertama yang harus dilakukan, kita ingin membuat satu row pada bagian sini, dia bernilai kosong, karena nanti akan diisi pada hari berikutnya. Jadi kita menggunakan shift -1 pada temperatur maksimal dan temperatur average. Di sini dapat dilihat nilainya NaN atau 0. Selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah menghilangkan pada baris 0 ini, karena dalam metode proses ini akan sangat susah atau akan mengurangi prediksinya, tingkat keakuratannya jika ada nilai 0. Dapat dilihat pada 2023 bulan 1 tanggal 7, di sini sudah tidak ada karena telah dihapuskan dengan fungsi yang ini. Selanjutnya untuk proses random forest-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Ihsan. Dipersilakan. Selanjutnya, setelah dataset sudah bagus, maka kita bisa melanjutkan ke algoritma machine learning-nya. Jadi yang pertama tuh kita import dulu metode apa yang kita ingin pakai. Nah, di sini kita menggunakan random forest regressor. Dan yang kedua ada trend test split, di sana digunakan untuk membagi datasetnya supaya mudah kita gunakan untuk training dan juga testingnya. Nah, setelah sudah diimport, kita baru ngebuat sebuah variabel apa saja yang kita gunakan sebagai target dan juga apa saja yang kita gunakan sebagai data pembelajarannya. Jadi di situ ada X untuk semua kolom kecuali target average dan juga target max-nya. Jadi di situ pakai function drop. Dan untuk Y-nya atau tujuannya kita menggunakan target average saja. Nah, setelah itu kita menggunakan yang kita sudah import tadi, trend test split. Di sana kita menggunakan trend test split, variabelnya X dan juga Y, dengan trend size sebesar 80% dari dataset, dan juga test size-nya sebesar 20% dari dataset. Di sana kita menggunakan random state sama dengan 0, jadi supaya hasil
running. Setiap metode kita pakai itu nggak berubah-ubah, jadi kita menggunakan angka 0 saja. Dan di sana kita menggunakan shuffle-nya sama dengan false supaya data yang kita gunakan latihan tidak acak-acakan. Kita mengambil data sesuai 80% pertama dan juga 20% terakhir untuk testingnya. Setelah itu kita panggil random forest regressornya menggunakan variable rf dengan banyak pohon 100. Lalu kita latih dengan function fit-nya dan dengan variabel xtrend dan juga y-trend-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa cek dengan function rf predict dengan variabel x-test-nya. Nah, setelah kita membuat variable prediction, kita juga ingin ngecek seberapa besar error yang setelah kita latih. Nah, di sini kita menggunakan mean absolute error, yang artinya kita cari selisih rata-rata setiap row-nya dan juga kita mutlakkan nilainya. Nah, di situ kita gunakan y-test sebagai tujuannya dan juga prediction, di mana prediction itu yang tadi rf.predict x-test-nya. Nah, ditemukan hasil error dari algoritma kita sebesar 1,24, yang artinya kurang lebihnya selisih dari nilai yang terjadi dan prediksi kita tuh kurang lebihnya 1,24 derajat. Nah, setelah itu kita ingin coba tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini kita gunakan function pada concat atau pandas concat, di mana kita ingin menggabungkan dua variabel, yaitu y-test-nya dan juga x-test-nya. Nah, karena bentuk x-test-nya tuh tadi prediction tuh bentuknya array, maka kita harus ubah dulu bentuknya dengan pd series. Digunakan prediction untuk indeksnya kita samakan dengan y-test-nya. Setelah itu kita gambarkan tabelnya dengan tambahan kolom diferensialnya. Nah, di sini juga kita gambarkan plotnya itu dengan actual dan prediction-nya. Yang tadi actual itu yang y-test-nya, prediction itu adalah x-test-nya. Lalu setelah kita melihat di sini hasil plottingan dan juga errornya, karena tidak terlalu signifikan 1 derajat, kita tidak latih lagi AI-nya, dan selanjutnya kita ingin menggambarkan pohonnya dengan cara kita import export grafis. Nah, di sini kita menggunakan function estimator untuk random forest. Kita ambil estimator 0, yang artinya kita ambil pohon pertamanya. Setelah itu kita export grafis estimatornya dengan kita mengoutputkan file berupa bernama tree dot dengan feature names-nya x column, class name-nya target average. Rounded di situ artinya pohon nanti bentuknya tidak kotak tajam, tapi kotaknya membulat di ujung-ujungnya. Itu saja. Proporsional di situ bentuk value yang dibandingkan nanti bentuknya bukan presentasi, tapi bentuknya value integer atau float. Untuk precision itu berapa banyak node yang kita gunakan untuk precision dan field-nya untuk diberikan warna. Nah, di situ kita sudah melakukan ekspor yang grafis tadi, lalu kita panggil subprocess call untuk mengubah dot file tadi menjadi PNG. Nah, di yang gambar pertama, tar dulu, atas dulu. Yang gambar pertama, kalau ingin dilihat, yang tree.png, yang klik gambarnya. Nah, bentuk gambarnya kan susah untuk dicek atau dilihat bagaimana algoritmanya berjalan. Karena itu kita ngebuat satu kali lagi proses random forest-nya, tapi sekarang menggunakan function max depth sama dengan 3, atau maksimal kedalaman pohon tiap pohonnya itu 3 level. Lalu kita latih lagi dengan rf.fit-nya, lalu kita gambarkan lagi pohonnya sama seperti cara sebelumnya ke bawah. Nah, dihasilkan gambar pohon decision tree-nya seperti ini untuk kedalamannya, yaitu 3 level. Bisa dilihat ini bagaimana cara algoritmanya berjalan. Nah, dari hasil, karena kita menggunakan random forest regressor, yang artinya tiap pohonnya nanti kita ambil nilai rata-ratanya.
lalu kita ambil semua nilai rata-rata pohonnya dan itu yang kita jadikan hasilnya. Nah, sekarang kita coba melakukan input untuk algoritma kita, apakah prediksinya sudah bagus atau tidak. Nah, di situ input datanya ada 4, yaitu precipitation, T-average pada hari ininya, T-max pada hari ini, dan juga T-minimum pada hari ini. Setelah dimasukkan inputnya dalam bentuk array, atau dalam bentuk list, nanti kita ubah dulu ke bentuk array. Setelah dibentuk array, lalu kita reshape, baru bisa kita gunakan untuk prediksi. Jadi kita tinggal panggil saja ref.predict, lalu kita masukkan nilai inputan kita. Nah, dihasilkan dengan precipitation 0 dan juga T-average 11,1, T-max-nya 14,4, dan T-minimumnya 7,2. Hasil prediksi kita untuk hari esok adalah 11,98 derajat Celcius untuk temperatur rata-ratanya. Baik, sekian penjelasan dari code yang telah kita buat untuk metode prediction cuaca. Saya izin tutup dari presentasi video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.